Dukung terus channel ini dengan like, komen, dan share ya. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih. Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Anda pernah nggak sih waktu lihat seorang guru, terus kepikiran, apa aja ya yang sebenarnya mereka kerjakan di luar jam ngajar di kelas? Kita kan seringnya cuma lihat permukaannya aja ya. Nah, hari ini kita mau coba menyelam lebih dalam, khusus untuk para guru pendidikan agama Islam atau JPAI. Jadi Anda ngirimin kami sebuah dokumen yang jujur aja dari luar kelihatannya kering banget, birokratis lah. Tapi isinya ternyata, wah seru banget. Judul resminya Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesional Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Islam tahun 2026. Ini keputusan resmi dari Dirjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama. Misi kita hari ini simpel aja. Kita mau bongkar dokumen ini, kita terjemahin jadi sesuatu yang gampang kita pahami. Kita bakal cari tahu syarat-syaratnya apa aja, terus gimana beban kerja mereka dihitung dengan cara yang mungkin nggak pernah Anda bayangin, dan yang paling penting, apa aja yang bisa bikin tunjangan mereka itu hangus seketika. Oke, kita mulai ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan paling dasar dulu deh. Tunjangan profesi ini sebenarnya buat apa sih? Apakah ini semacam bonus akhir tahun, atau ada tujuan lain yang lebih besar? Nah, itu pertanyaan bagus. Soalnya kata tunjangan itu sering disalahartiin jadi kayak uang tambahan aja. Tapi dokumen ini dari awal udah negesin. Ini bukan bonus. Ini itu amanat dari Undang-Undang Guru dan Dosen. Tujuannya ada 3. Meningkatkan kompetensi, mengangkat martabat, dan tentu saja memperbaiki kesejahteraan. Jadi ini cara negara mengakui secara formal kalau guru itu sebuah profesi, bukan sekedar pekerjaan. Oh, jadi ada standar profesionalismenya ya? Apa kuncinya? Kuncinya 1, dan ini jelas banget di dokumennya, sertifikat pendidik. Anggap aja ini kayak surat izin praktek buat dokter gitu. Tanpa sertifikat ini, seorang guru sehebat apapun pengalamannya, secara sistem dia nggak diakui sebagai tenaga profesional. Jadi sertifikat inilah tiket masuknya. Dan petunjuk teknis ini dibuat biar proses penyalurannya itu ya tertib, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Apa semua guru PAI yang bersertifikat otomatis dapat? Nah, nggak semudah itu. Disinilah lapisan-lapisan birokrasinya mulai kelihatan. Dokumen ini ngebaginya berdasarkan status kepegawaian. Pertama, ya jelas, pegawai negeri sipil atau PNS. Kedua, ada PPKK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang sekarang makin umum kan. Dan ketiga, ini untuk sektor swasta, yaitu guru tetap di sekolah yang didirikan oleh yayasan berbadan hukum. Tunggu. Jadi kalau ada guru di yayasan yang belum berbadan hukum, dia guru tetap, punya sertifikat, itu dia nggak masuk kriteria? Tepat sekali. Regularitas lembaganya itu jadi filter utama. Tapi status itu baru lapisan pertama loh. Ada syarat teknis lain yang sama pentingnya. Mereka wajib punya nomor registrasi guru atau NRG. Dan yang paling krusial di zaman digital ini, semua data mereka harus aktif, valid, dan terverifikasi di sebuah sistem online namanya Siaga. Siaga ya, Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama. Saya perhatiin di dokumen ini, nama Siaga ini disebut berkali-kali. Kayaknya ini bukan portal data biasa deh. Anda bener banget. Siaga ini bisa dibilang gerbang utama sekaligus tembok penjaganya. Semua proses mulai dari verifikasi data, ngitung beban kerja, sampai nerbitin surat tugas, semuanya lewat sistem ini. Jadi, di era sekarang, profesionalisme guru itu nggak cuma diukur dari performa di kelas, tapi juga dari kerapian administrasi digitalnya. Kalau ada satu data aja nggak valid atau telat diupdate di Siaga, wah, seluruh proses tunjangannya bisa macet total. Ini menarik sih. Di satu sisi, digitalisasi bikin prosesnya jadi transparan, terpusat. Tapi di sisi lain, ini jadi kayak single point of failure ya. Kalau sistemnya lagi error atau gurunya kurang melek digital, risikonya gede banget. Itulah realitasnya. Sistem ini nuntut adaptasi. Dokumen ini secara nggak langsung bilang, jadi guru profesional di tahun 2026 itu artinya harus jago di kelas dan harus jago ngelola profil digital Anda di Siaga. Nggak ada tawar-menaler. Nah, ayo kita masuk ke bagian yang menurut saya paling mengejutkan dari dokumen ini. Soal beban kerja. Kalau kita tanya orang awam, beban kerja guru ya pasti jam mengajar kan? Ternyata dokumen ini punya kalkulator yang, jauh lebih rumit dari itu.
Betul. Standar utamanya itu seorang guru harus memenuhi minimal 24 jam tatap muka atau JTM dan maksimal 40 JTM per minggu. Tapi, detailnya ini yang sering jadi jebakan. Definisi 1 jam tatap muka itu sendiri ternyata nggak seragam. Loh, tunggu. Maksudnya nggak seragam gimana? 1 jam bukannya ya 60 menit. Enggak, dalam konteks ini, dokumen ini ngerinciin untuk jenjang TK 1 JTM itu dihitungnya 30 menit. Naik ke SD 1 JTM itu 35 menit. Di SMP jadi 40 menit dan baru di SMA SMK itu 45 menit. Jadi seorang guru PAI di SMA harus kerja lebih lama secara durasi buat dapat jumlah JTM yang sama dengan guru PAI di TK. Wah, itu detail yang penting banget. Jadi buat ngejar 24 JTM, beban realnya bisa beda-beda banget antar jenjang ya. Terus gimana kalau di satu sekolah, katakanlah sekolah kecil, jam ngajar PAI-nya nggak nyampe 24 JTM seminggu? Mungkin karena kelasnya sedikit. Apa tunjangannya langsung hangus? Nah, disitulah sistem ekuivalensi atau penyetaraan tugas ini berperan. Ini jantungnya perhitungan beban kerja dan bagian paling menarik menurut saya. Aturannya, seorang guru itu wajib ngajar minimal 6 JTM di sekolah induknya. Dokumen ini nyebutnya Satminkal, Satuan Administrasi Pangkal. Satminkal. Oke, jadi semacam home base-nya gitu ya. Oke, minimal 6 jam murni ngajar di kelas. Sisanya, yang 18 jam lagi buat nyampe 24 JTM, itu gimana cara nutupinnya? Kekurangannya itu bisa ditutup dengan tugas-tugas tambahan. Tugas yang selama ini mungkin kita anggap kerjaan sampingan, tapi di sini semuanya dikasih nilai, dihargai setara jam mengajar. Dikasih nilai? Coba, kasih contoh deh, perhitungannya kayak gimana? Biar kebayang. Contohnya spesifik banget dan cukup membuka mata. Misalnya, guru yang juga ngebina kegiatan rohani Islam atau rohis di sekolahnya, tugas itu dihargai setara 4 JTM. Artinya, negara mengakui kalau ngebina rohis, seminggu itu beban kerjanya setara dengan ngajar 4 jam pelajaran di kelas. 4 JTM juga buat wali kelas saya lihat di sini. Kalau dipikir-pikir, itu pengakuan yang signifikan loh. Ini seolah-olah bilang kalau pekerjaan administratif seorang wali kelas, ngurus absen, masalah siswa, ngobrol sama orang tua, itu setara 4 jam ngajar. Ini ngubah cara pandang sih. Tepat sekali. Dari tugas tambahan, jadi bagian inti dari beban kerja. Dan ini ngebantu banget guru-guru di sekolah kecil. Ada lagi, ngajar program tuntas baca Al-Quran atau TBQ, itu bisa diakui sampai 6 JTM. Bahkan, tugas yang sering dianggap sepele kayak jadi guru piket mingguan, itu pun dihargai, setara dengan 1 JTM. Ini menarik, tapi ada risikonya nggak sih? Ini malah bikin guru jadi pemburu poin JTM. Jadi, fokusnya ke administrasi tugas tambahan, bukan kualitas ngajarnya. Misalnya, mending ambil banyak tugas kecil-kecil daripada fokus mendalami materi. Risiko itu pasti ada. Sistem kuantitatif kan selalu punya potensi digiring ke pemenuhan formalitas ya. Tapi di sisi lain, ini upaya buat ngasih keadilan. Bayangin guru yang habis-habisan ngebina ekskul sampai sore, tapi karena jam ngajarnya kurang dikat, tunjangannya nggak cair. Sistem ini jawabannya. Bahkan jadi pengurus inti di asosiasi profesi kayak MGMP tingkat nasional aja bisa disetarakan dengan 3 JTM. Jadi pengembangan profesi di luar sekolah pun diakui. Oke. Jadi setelah semua perhitungan rumit ini terpenuhi, data di Siaga udah hijau semua, sekarang kita ngomongin hasilnya. Apa arti semua ini dalam bentuk rupiah? Berapa sih besaran tunjangan yang diterima? Besarannya sangat bergantung pada status guru yang tadi. Untuk yang statusnya PNS dan PPPK, hitungannya simpel, 1 kali gaji pokok mereka per bulan. Jadi ya, makin tinggi golongan dan masa kerjanya, makin besar tunjangannya. Cukup jelas. Terus gimana dengan guru non-ASN di sekolah swasta? Apa mereka juga dapat gaji pokok versi mereka? Nah, di sini ada pembedaan lagi. Untuk guru non-ASN, ada 2 jalur. Jalur pertama buat mereka yang udah lewat proses in-passing. In-passing ini intinya proses penyetaraan golongan guru non-ASN dengan guru PNS. Jadi guru swasta yang udah in-passing ke golongan 3A misalnya, dia dapat tunjangan setara gaji pokok PNS 3A. Berarti ada proses administrasi lagi ya buat bisa dapat penyetaraan itu. Lalu gimana nasib guru non-ASN yang belum atau nggak lolos in-passing? Apa mereka nggak dapat apa-apa? Mereka tetap dapat,
Tapi besarannya itu ditetapkan flat, nggak berdasarkan golongan. Dokumen ini nyebutin angkanya sebesar 2 juta rupiah per bulan. Ini nunjukin adanya semacam tingkatan penghargaan ya dalam sistem ini. Status dan kelengkapan administrasi sangat nentuin. Aturannya memang sangat jelas dan ketat ya. Sekarang, mari kita bahas sisi sebaliknya yang mungkin paling bikin cemas para guru, yaitu pelanggarannya. Apa aja sih hal-hal yang bisa bikin pembayaran tunjangan ini dihentikan di tengah jalan? Dokumen ini ngerinciin dengan tegas banget apa aja penyebab penghentian itu. Ada beberapa kategori. Pertama, yang sifatnya ya alami atau personal, kayak meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, atau mengundurkan diri. Itu udah jelas lah ya. Logis, kategori lainnya. Kategori kedua itu terkait pilihan karir atau kondisi tertentu. Misalnya, guru yang lagi tugas belajar, kuliah S2 atau S3, dan ninggalin tugas ngajarnya lebih dari 6 bulan, tunjangannya bakal dihentikan sementara. Atau kalau dia jadi calon legislatif, calon kepala daerah, tunjangannya berhenti sejak penetapan oleh KPU. Itu semua kedengaran wajar sih, karena mereka nggak lagi ngejalanin fungsi utamanya. Tapi ada nggak penyebab lain yang sifatnya murni administratif, tapi dampaknya bisa sama fatalnya? Ada. Dan ini adalah poin paling krusial dan paling keras di seluruh dokumen ini. Aturan yang nggak ada negosiasinya. Pembayaran tunjangan bakal dihentikan kalau seorang guru tidak mencetak SKMT, surat keterangan menjalankan tugas dari aplikasi Siaga sampai batas waktu yang ditentukan. SKMT ini kayak laporan digital gitu ya, per bulan? Bukan bulanan, tapi per semester. Jadi setiap 6 bulan, mereka harus finalisasi data dan cetak surat itu sebagai bukti. Batas waktunya ketat banget. Akhir November untuk semester ganjil dan akhir Juni untuk semester genap. Terus apa yang terjadi kalau mereka kelewat? Katakanlah, 1 hari aja dari batas waktu itu. Apa bisa diurus belakangan? Nggak bisa. Disinilah sistem digital nunjukin sisi kerasnya. Dokumen ini pakai frasa yang lugas dan final. Jika guru tidak mencetak SKMT sampai batas waktu, maka tunjangan pada semester tersebut dinyatakan gugur dan tidak menjadi utang negara. Wow, gugur dan tidak menjadi utang negara. Itu kalimat yang kuat banget ya. Artinya, hak mereka untuk tunjangan selama 6 bulan itu hilang begitu saja. Nggak bisa dirapel, nggak bisa diurus susulan, lenyap. Tepat, lenyap, cuma karena satu kelalaian administrasi digital. Ini nunjukin betapa vitalnya kepatuhan jadwal dan prosedur di sistem Siaga. Satu klik yang terlambat bisa berarti kehilangan hak finansial selama 1 semester penuh. Disiplin administrasi itu bagian dari profesionalisme di mata negara. Jadi, kalau kita rangkum pembahasan kita hari ini ya, kesimpulannya cukup jelas. Tunjangan profesi guru agama ini bukan sekedar transferan dana bulanan. Ini sebuah ekosistem yang kompleks. Sebuah sistem yang dirancang buat menghargai profesionalisme guru, tapi diatur oleh aturan main yang sangat rinci, perhitungan beban kerja yang mendetail, dan kepatuhan administrasi digital yang tanpa kompromi lewat Siaga. Betul sekali. Jadi, lain kali Anda lihat seorang guru pendidikan agama Islam, sekarang Anda tahu bahwa di balik tugas mengajarnya itu ada sebuah struktur birokrasi yang mengukur hampir setiap aspek pekerjaannya. Mulai dari ngebina rohis, jadi wali kelas, bahkan sampai tugas piket. Semuanya dihitung, dikasih nilai buat mastiin mereka layak dapat pengakuan profesional itu. Dengan syarat mereka juga harus patuh sama aturan main digital yang sangat ketat. Dokumen ini kan berlaku untuk tahun 2026. Ini jadi memunculkan satu pertanyaan reflektif buat kita renungkan. Di tengah gempuran teknologi pendidikan, AI, dan model pembelajaran jarak jauh yang makin canggih, gimana ya definisi beban kerja atau jam tatap muka ini bakal berevolusi? Mungkinkah suatu hari nanti, seorang guru bisa memenuhi 24 JTM-nya dengan ngelola modul pembelajaran berbasis AI untuk ratusan siswa di berbagai daerah tanpa pernah benar-benar tatap muka fisik? Dan gimana dokumen birokrasi kayak gini bakal beradaptasi buat ngitungnya? Sesuatu untuk kita pikirkan bersama? Terima kasih sudah menonton channel ini.